kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Pertanyaannya udah siap? Satu orang yang jawab nih. Pertanyaan udah siap, Bu? Wah, gitu dong. Tapi sebelum bertanya, saya mau tes dulu semangatnya nih. Bu, galau, Bu? Iya. Nah, mantap. Jangan galau, ibu-ibu. Karena di setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Amin. Baik, langsung saja kemudahan ini dimanfaatkan untuk bertanya. Langsung siapa yang mau bertanya? Silakan dari tim Koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Khairul Nisa Karawang. Nama saya Rani dari Majelis Taklim Khairul Nisa Karawang. Mangga Cirani. Galau nih mah. Ada apa, Ran? Gini mah, seorang muslim yang tidak istiqomah apa disebut Islam KTP? Bukan. Islamnya ngap sempurna. Oh, siap. Edan eling. Iya. Artinya pelaksanaan keislamannya sekedar angot-angotan. Oh, iya. Artinya dia tidak sempurna. Anda lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu duhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah, semua kerjakan perintah Allah. Semua yang dilarang oleh Allah jauhi. Kalau itu tidak kalian lakukan, kalian kemasukan setan. Jadi bukan Islam KTP, tapi kemasukan setan. Oke, Rat? Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita sholat 5 kali 1 hari ya, Ma, biar kita selalu ingat bahwa setan selalu menggoda dalam setiap waktu gitu. Makanya sholat pun harus khusyuk. Harus khusyuk. Orang sholat pun digoda. Sholat aja digoda, apalagi yang nggak sholat ya, Ma. Benar. Itu kan nggak sholat karena digoda ya, Ma. Dia nggak sholat karena dia udah berhasil digoda. Yang mana? Orang yang tidak sholat? Iya, orang yang sholat aja digoda. Apalagi yang tidak sholat. Nah, makin melekat ketidakimanannya. Makanya setan melekat, kata Allah. Silakan, Ce. Mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Tama dari Majelis Taklim Al-Mutakin Lampung Timur. Mangga Lampung. Galau mah. Ada apa Lampung? Gini mah. Jadi di lingkungan saya itu kan ada seseorang ya. Dia itu ngajar ngaji, ngajarkan kebaikan-kebaikan gitu ke anak-anak dan lingkungan. Tapi dia sendiri itu mah dia aja nggak sholat gitu. Pecat dia. Cari guru ngaji yang benar. Kalau Anda piara dia, nanti muridnya ngikut sholat. Salah. Jangan piara di guru yang begitu mah. Mana contohnya? Guru dikugu dan ditiru. Mana yang ditirunya kalau nggak pernah sholat? Oke, Ma. Berarti Islam KTP dong, Ma, kalau kayak gitu. Apa lagi dari tadi? Makanya dia berhentikan cari guru yang sikap perilakunya sesuai dengan Islam benar-benar. Oke, Ma, kalau gitu. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarin ngaji, ngajarin dia orang yang berbuat baik. Tapi dia nggak sholat. Itu bukan guru ngaji, guru taekwondo kali itu, Mamu. Taekwondo, benar. Tapi bisa ngaji. Iya. Jadi memang kadang kan Islam masuk ke Nusantara melalui wilayah yang berbeda-beda gitu ya, Ma, ya. Nah, makanya seringkali ada sebuah namanya apa ya, pencampuran kayak antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi. Istilahnya tuh apa tuh? Kayak sinkretisme apa tuh? Selama budaya tadi tidak nyeleweng dari aturan agama, tidak masalah. Saya ambil contoh. Dulu ketika kaum Guzarat datang ke Jawa, di Jawa itu ada budaya kalau orang meninggal dunia mereka lelean, begadang. Ya, tuh, Ma. Ada yang main catur, ada yang main ayam, ada yang main cewek, ada yang ngobrol dan seterusnya ngalor ngidul. Bahkan ada minum-minuman loh, Ma. Ya. Ada minum-minuman. Nah, datang kaum Guzarat menyampaikan tentang akidah Islamiyah yang benar. Budayanya tidak mereka buang, tapi kebiasaannya mereka robah. Yuk baca Yasin.
baca tahlil, baca tasbih, baca salawatan, doakan yang meninggal. Selama budaya tidak melanggar aturan agama, silahkan. Oke. Kadang ada yang naruh makanan, naruh telur, naruh kelapa di atas itu gitu loh bang. Kalau mau bangun rumah, naruh bendera. Sesajen Itu mah syirik. gitu. Inna syirka ladulmun adim. Mendingan lu makan tuh telur sama cara. Iya bener. Iya benar. Ngapain dikasih dedemit? Iya. Oke, begitu mau bangun rumah, bangun jembatan, pala kebo lah dikasih. Iya, Itu benar. Pak Kebo dibikin gulai kental. Yeay. Enak beneran. Pakai pala kebo, mau pakai pala sekolah sibuk. Karena dihanyutin di kali Iya. tuh. Ipa- Mubazir. Mubazir. Innal mubazirina kanu ihwanas sayatin. Surat Al-Isra 26-27. Mubazir saudaranya setan. Setan. Makanya Bu jangan suka mubazir. Ipa juga kalau makan kadang suka mubazir nasinya mah. Jangan ngambil kira-kira habis. Nggak habis dosa. Bahkan Rasul ketika makan mengajarkan makanan yang terjatuh saja harus diambil kita makan. Kata Nabi, jangan kalian berikan kesempatan setan makan yang tersisa. Apalagi sengaja di piring disisain. Itu setan. Biasakan yang bener. Iya. Punya ukuran. Di kita prasmanan nih mak-mak temen ngaji ngawinin. Prasmanan ngambil ayam 2, rendang 3, separoh yang dimakan. Mubazir, pakir pakai otak. Kalau nggak Anda ambil, teman yang belakangan datang kebagian. Siapa yang mau makan bekas Anda acak-acak? Mikir. Greget gua mama gitu bro. Nah, ini juga ada di fenomena baru nih mah. Fenomena sedekah, takutnya ini jadinya mubazir nih mah. Fenomena sedekah nasi bungkus di setiap sholat Jumat. Kadang-kadang kan ada di gedung-gedung tuh mah, gedung perkantoran. Yang mohon maaf mungkin kalau tanggal muda mereka masih sombong tuh mah, makannya di kantin dan segala macam. Nah takutnya nih fenomena sedekah nasi bungkus, nasi kotak di sholat Jumat itu banyak yang nggak ngambil, akhirnya tadi jadi mubazir tuh makanannya. Jangan susah, yang ada kelilingin tukang beca, tukang ojek, Iya. tukang sampah. Ngapain lu susah selama otak di atas kadang susah. Iya mah, iya. Pikir, beduk, masih banyak orang susah, parah. Iya mah ya. Jadi bagus fenomena itu maksudnya ya mah. Iya, mama dari zaman dulu, Iya, yang udah. mama kalau orang Jumatan dibagi makanan di rumah emak. Iya mah. Apa lu susah sih sedekah dihitung-hitung? Bukan, takutnya mubazir di bang. Bawa kantong kresek, lu ngidar pakai motor. Iya. Tiap ada orang, nih, ngapain susah? Pasti mereka mau ngambil, kagak mau bazir. Namanya orang di kantor kan pada sibuk, mending mau ngurusin sedekahnya mah, pada langsung masuk ke kantor kerja. Makanya yang ngurusinya OB-nya, jangan orang kerja di kantor. OB kan nganggur abis makan. Iya, tak udah bilangin, mantap udah bilangin. Iyalah, ngoyel mulu, udah salah juga lu. Kamu tuh Udah. sampai takut gitu. Tuh ada Eko. Iya, Eko yang bantu-bantu gitu ya, Mbak ya. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Selain itu kita, udah nanya belum? Udah ya? Lupa Udah saya. semuanya. Saking asiknya ngobrol sama ibu-ibu ya. Jadi lupa kalau ibu-ibu udah nanya. Wah, mama boleh istirahat. Nanti nasi bungkus berdua bagi-bagiin. Oke, jadi sedekah mama udah lama ternyata jalankan itu ya, Ma ya? Sedekah Dari setiap zaman dahulu, yang mama tuh kan di Masjid Amis punya masjid. Jadi tiap orang habis sembahyang Jumat, ada nasi, ada kopi, ada kue, segala wenu aya gitu. Oke, bisa dilaksanakan, bisa dilanjutkan nih, bisa ditiru buat yang lain ya. Selain itu kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah ibu-ibu tak terasa nih kita sudah sampai di segmen terakhir. Nah, seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang Islam KTP. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sangat banyak kita mendengar dari dulu tahun 80-an. Ada yang disebut dengan Islam KTP. Dari namanya kita sudah bisa nembak apa sih Islam KTP. Mengaku beragama Islam hanya di KTP, tapi realisasi ibadahnya tidak ada. Kenyataan dia tidak ada. Padahal Islam itu rukunnya 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia hanya bersahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, 3 haji. Jadi hanya KTP. Caranya bagaimana? Punten, saya mengajak Anda, yuk kaji ilmu agama dengan benar. Cari guru yang benar-benar tahu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, jadi kita tidak melenceng dari aturan agama kita. Apalagi selanjutnya? Tahapan selanjutnya, amalkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang yang beriman, rahmat bagi orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau ada orang yang hatinya resah gelisah, selalu sedih dan seterusnya, kaji ilmu Al-Quran. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran, obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang yang beriman. Masya Allah. Yuk, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Laksanakan semua perintah Allah. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Jauhkan kita semua dari Islam KTP. Karena iman kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang namanya iman, tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Insya Allah kita bisa melaksanakannya karena Allah memerintahkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Mantapkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Yakinkan di hati kami ya Allah bahwa kami sebagai makhluk wajib beribadah sesuai dengan perintahmu dalam Al-Quran. Wajib kami buat bermuamalah sebagaimana perintahmu dalam Al-Quran. Oleh karena itu kami bermohon dari hati yang paling dalam ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh, agar kami mendapatkan ridho darimu dan akhirnya kami mendapatkan surgamu ya Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Dan akhirnya kami mati dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan tentang Islam KTP ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak dicap lagi sebagai Islam KTP atau status kita Islam KTP, tetapi hati kita, lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita mencerminkan Islam yang sesungguhnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.